Afidzani dengan nomor induk mahasiswa T 2019-1411. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab munakahat. Berikut penjelasannya. Kita akan berbicara tentang bab munakahat, yang mana bab munakahat sendiri itu adalah bab tentang pernikahan. Nah, nikah itu pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan juga secara terminologi. Secara etimologi, nikah itu berasal diambil dari kata al-wat'u atau bisa diambil dari kata al-dhamu wa tadakhul, yang terkadang bisa bermakna al-dhamu wal jam'u atau ibaratu anil wat'i wal aqdi, yang artinya atau maknanya ialah bersetubuh, berkumpul, dan akad. Sedangkan secara terminologi atau secara bahasanya, mohon maaf, atau secara terminologi atau secara istilahnya, nikah adalah aqdu yatadammana ibahatan wat'in bilafzin inkahin au tazwijin au tarjamihima, yang artinya ialah nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan atau wati dengan terlebih dahulu mengucapkan lafaz nikah atau tazwij, maksudnya perkawinan atau berjima atau berkumpul antara keduanya, yaitu suami atau istri. Di antara dalam nikah ini tentunya ada hukum bagi seorang yang akan menikah, yaitu di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya makruh, hukumnya jaiz, dan hukumnya haram. Yang pertama ialah hukumnya jaiz. Hukum jaiz ialah dianggap sebagai asal dari hukum nikah, yaitu berlaku bagi orang yang punya faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk nikah. Sedangkan hukumnya dikatakan sunnah apabila seorang tersebut berkehendak nikah serta cukup atau mampu untuk memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Dan juga hukum sunnah ini mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal menikah itu ialah hukumnya sunnah, bukan jaiz. Lalu yang ketiga ialah wajib, hukumnya wajib, yaitu berlaku bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin, serta ada kekhawatiran untuk melakukan zina. Lalu yang keempat ialah hukumnya makruh. Hukumnya makruh apabila berlaku bagi orang yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Nah, apabila seorang ini memaksa untuk nikah, dapat dikhawatirkan dapat menyebabkan kesengsaraan bagi istrinya kelak itu maupun anak-anaknya. Lalu yang terakhir ialah hukumnya haram. Dihukumi haram apabila tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah untuk menyakiti istrinya atau tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ialah pembahasan tentang nikah-nikah yang dilarang. Nah, di sini pembagian nikah yang dilarang yaitu antara lain ada nikah mut'ah, ada nikah syigor, ada nikah tahlil, ada kawin gadai atau kawin pinjam, ada poliandri, dan juga ada kawin waris. Nah, yang pertama ialah nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ini bisa dikatakan kayak nikah kontrak seperti itu. Jadi dia nikah tapi ada kontrak sampai kapan nikah itu dibatasi. Maksudnya ketika telah mencapai akhir kontrak, nikah tersebut otomatis cerai. Maksudnya pihak laki-laki akan menceraikan si wanita seperti itu. Lalu yang kedua ialah nikah syigor. Nah, nikah syigor ini maksudnya ialah perkawinan saling tukar-menukar tanpa menggunakan mas kawin atau tanpa menggunakan mahar. Yang mana mahar sendiri dalam pernikahan ialah salah satu rukun dari nikah seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada mas kawin atau mahar, itu bisa dikatakan nikahnya nggak sah. Lalu yang ketiga ya ada nikah tahlil. Nah, nikah tahlil ini dilakukan oleh seorang muhalil terhadap seorang perempuan yang ditalak 3 oleh suaminya. Nah, jadi kayak ada orang yang sengaja menikahi seorang wanita yang ditalak 3 agar si mantan suaminya itu dapat menikah lagi dengan istri yang ditalak 3 tersebut gitu. Jadi pernikahan ini bukan karena sukarela atau bukan karena suka
saling suka sama suka seperti itu. Namun ada unsur lain, yaitu untuk menghalalkan agar si mantan suami dapat menikah lagi dengan si istri yang ditalak 3 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada kawin gadai atau kawin pinjam. Nah, jadi kawin gadai atau kawin pinjam ini merupakan kebiasaan bangsa Arab yang mana sebelum Islam itu datang ke bangsa Arab itu sendiri. Nah, jadi di sini tuh si suami kayak menyuruh si istri, bukan menyuruh, maksudnya mengizinkan si istri untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang atau bangsawan. Agar apa? Tujuannya ialah untuk mencari bibit-bibit unggul dari hasil hubungan tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada poliandri atau pernikahan dengan memiliki suami banyak. Biasanya kan poligami ialah satu suami tapi istrinya banyak kan. Nah, kalau poliandri sendiri itu adalah istri satu tapi suaminya itu banyak gitu, dan itu nggak boleh. Lalu selanjutnya di sini ada kawin waris, yaitu seorang anak yang mengawini mantan istri ayahnya gitu. Yang mana istri mendiang ayahnya itu dianggap sebagai harta warisan. Jadi derajatnya itu sama kayak harta benda. Setelah ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal, itu diwariskan untuk anaknya. Jadi otomatis anaknya itu bisa mengawini si istri dari ayahnya tersebut gitu. Dan itu tidak diperbolehkan dalam agama tentunya. Sebelum berbicara tentang bab perwalian atau bab mengenai wali nikah, kita harus tahu dulu apa sih rukun-rukun dari nikah. Nikah itu, jadi di sini ada 5 rukun nikah atau perkawinan, yaitu yang pertama adanya mempelai wanita yang pasti, atau adanya calon suami. Yang kedua ialah adanya mempelai wanita atau calon wanita, calon istri. Lalu yang ketiga ialah adanya wali bagi mempelai wanita. Lalu yang keempat ialah ada saksi, 2 orang saksi maksudnya. Dan yang terakhir ialah adanya sigot atau ijab kabul, seperti itu. Nah, saya teringat bahwa sebelumnya saya menyebutkan mahar ialah salah satu rukun dari nikah. Ternyata saya baca lagi, mahar itu bukan rukun dari nikah. Mohon maaf atas kesalahannya. Lanjut saja, di sini akan berbicara tentang bab perwalian. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih urutan wali tersebut. Jadi di sini urutan wali itu dimulai dari ayah kandungnya, pastinya dari ayah kandung, lalu di bawahnya ada kakek dari ayah, lalu di bawahnya ada saudara laki-laki sekandung. Jadi apabila ayah tidak ada, otomatis akan diganti oleh kakeknya. Apabila ayah dan kakek tidak ada, maka otomatis akan diganti dengan saudara laki-laki yang sekandung, seperti itu. Nah, wali dalam pernikahan ini sendiri masih bisa dibedakan menjadi 2, yaitu wali nasab dan juga wali hakim. Jadi wali nasab ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu berupa ayah, kakek, saudara laki-laki yang sekandung, dan seterusnya. Nah, sedangkan wali hakim ini ialah orang yang sudah ditunjuk dari pemerintah sendiri, yang mana hal ini sudah diputuskan dalam surat keputusan pengadilan agama di masing-masing tempat, yaitu yang mana wali hakim ini tidak sembarangan diangkat oleh orang lain, tetapi berdasarkan sistem legalitas negara. Sedangkan karakteristik wali sendiri itu bisa dibagi menjadi wali akrob dan juga wali mujibir. Wali akrob dan juga wali abad, atau wali yang dekat dan juga wali yang jauh. Maksudnya ialah wali yang dekat kekerabatannya dan juga wali yang jauh kekerabatannya. Misalnya ialah wali akrob itu seperti ayah, kakek, dan juga saudara laki-laki yang sekandung. Sedangkan wali abad ialah semua saudaranya tapi di bawah itu. Dari saudara laki-laki sekandung itu ke bawahnya. Seperti di sini ada saudara laki-laki seayah, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan juga seterusnya ke bawah, seperti itu. Sedangkan di sini ada juga wali mujibir dan juga wali adal. Nah, wali mujibir ini adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya, yaitu anak yang sudah dianggap balik
dan juga berakal serta masih gadis, seperti itu. Jadi wali ini berhak untuk menikahkan anak gadisnya. Sedangkan wali adal ialah wali yang tidak ingin atau yang tidak mau menikahkan anak atau cucunya, dikarenakan ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan wali tersebut tidak mau untuk menikahkan anak atau cucunya, seperti itu. Lalu di sini ada tambahan, yaitu wali gaib atau wali yang tidak bisa hadir dalam ijab kabul, sehingga kewaliannya tersebut dipasrahkan pada wali yang dekat dengan pengantin sesuai dengan urutan sistematisnya. Nah, di sini juga ada wali yang menikahi maulanya. Maksudnya ialah laki-laki boleh mengawini perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu persetujuan wali sebagai syarat, maksudnya di sini dalam artian dengan syarat mereka itu tidak dalam mahramnya, dan perempuan itu rela untuk menjadi istri dari laki-laki tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan berbicara tentang talak. Apa sih talak itu? Kalau biasanya kita dengar itu talak dengan istilah cerai gitu. Namun di sini dalam Islam menggunakan istilah talak. Jadi talak adalah perpisahan hidup antara suami dan istri yang mana sebelumnya dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dan juga terputus karena suatu sebab atau suatu hal. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berupa hulu, berupa fasakh, berupa ila, zihar maupun li'an. Nah, apa sih hulu, fasakh, ila, zihar maupun li'an tersebut? Jadi hulu adalah perceraian yang timbul akibat kemauan si istri sendiri, yang mana perceraian ini harus menyebabkan si istri membayar iwat atau membayar ganti selama dia menikah. Seperti itu kalau nggak salah. Lalu di sini ada fasakh, yaitu perceraian yang dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami maupun istri yang dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab tertentu tanpa mengucapkan kalimat talak. Lalu di selanjutnya di sini ada ila. Apa sih ila tersebut? Jadi ila di sini adalah bentuk talak atau bentuk sumpah suami dengan mengatakan bahwa ia tidak akan mencampuri si istri selama 4 bulan atau tidak disebutkan periodenya, tidak disebutkan masa dia batasan dari sumpah tersebut gitu. Sedangkan zihar adalah di mana suami menyamakan antara si istri dengan ibunya. Contohnya, si suami bilang gini, wahai istriku, sesungguhnya punggungmu itu menyerupai dengan punggung ibuku. Nah, yang seperti itu bisa masuk dalam kategori talak yang zihar gitu. Lalu selanjutnya di sini ada li'an. Nah, jadi talak li'an ini adalah bentuknya berupa si suami itu bersumpah 4 kali yang mengatakan bahwa si istri sudah melakukan zina. Lalu yang kelima kalinya dia akan mengatakan bahwa laknat Allah atasku apabila aku berdosa atas tuduhanku. Nah, dalam hal ini pula si istri dapat membela dirinya sendiri, yaitu dengan bersumpah pula 4 kali. Lalu yang kelima kalinya dia dapat mengatakan dengan laknat Allah atasku apabila tuduhan tersebut benar, seperti itu. Serem juga ya. Lalu di sini ada karakteristik dari talak. Nah, karakteristik dari talak sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama ialah ada talak tanjis dan juga ada ada tanjis dan juga ta'liq talak. Nah, talak tanjis itu maksudnya ialah talak yang diucapkan secara seketika atau spontan. Misalnya kayak, saya talak kamu gitu. Itu termasuk dari talak. Lalu di sini ada ta'liq talak atau menggantungkan pada suatu hal. Jadi si suami ini kayak ngomong gini ke istrinya, kalau misalkan kamu keluar rumah, otomatis kamu sudah tertalak. Nah,
Jadi otomatis kalau misalkan si istri keluar dari rumah tersebut, si suami dan juga si istri itu secara langsung sudah bercerai karena si suami telah mengatakan seperti itu. Lalu di sini ada talak sunni dan juga talak bid'i. Apa sih talak sunni dan juga talak bid'i? Talak sunni adalah yaitu talak yang dijatuhkan kepada si istri yang pernah dicampuri ketika ia dalam keadaan yang pertama, dalam keadaan suci dan belum pernah dicampuri. Lalu yang kedua, suci tetapi pada waktu suci yang belum dicampuri. Tuh. Lalu yang kedua di sini ada talak bid'i. Talak bid'i itu adalah talak yang dijatuhkan kepada si istri yang sudah pernah dicampuri ketika ia dalam keadaan yang pertama, haid. Yang kedua, suci tetapi pada waktu suci sudah dicampuri. Seperti itu. Talak bid'i ini hukumnya haram tapi talaknya itu sah gitu. Kalau yang selanjutnya di sini ada talak roji'i dan juga ada talak ba'in. Jadi talak roji'i adalah talak dari mantan suaminya, talak yang mana mantan suaminya tersebut masih boleh rujuk pada mantan istrinya tanpa harus memperbarui nikah maupun memberi mahar kembali kepada si istri. Lalu selanjutnya di sini ada talak ba'in, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi, melainkan harus dengan akad dan mas kawin yang baru, yaitu tanpa harus menikah dulu dengan laki-laki lain, seperti itu. Selanjutnya di sini ada karakteristik talak, yaitu ada kematian dan juga putusan pengadilan. Nah, jadi kalau kematian ini adalah bentuk talak yang secara syar'i, maksudnya secara tidak langsung ketika si suami meninggal, maka si istri tertalak seperti itu dan ia berhak mendapatkan warisan dari si suami. Selanjutnya di sini ada putusan pengadilan, yaitu ketika perceraian atau talak tersebut diserahkan kepada pihak pengadilan yang berwenang, seperti itu. Sekian dari saya penjelasan tentang bab munakahat atau bab perkawinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dalam ucapan atau penjelasannya tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.